Halo Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya, Leo, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Anyway, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. Untuk Leo, ya memang karena energi kolektif, bisa cocok bisa tidak, bisa hanya beberapa Leo aja yang cocok. Temanya adalah kita tarik energi seseorang yang bakal memasuki kehidupan para Leo di 2024. Karena ini jutaan orang yang nonton, maka ini bisa saja vice versa, bisa tertukar, bisa terbolak-balik ya. Terbalik dengan energi seseorang yang berdealing dengan Leo. Makanya kamu perlu lakukan personal reading kalau hanya ingin energi kamu saja. Personal reading berbayar, kamu tinggal chat WhatsApp admin, pilih di katalog mana kira-kira yang sesuai dengan budget kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Oke, Leo. Bantu channel ini berkembang ya, bisa memberikan apresiasi super thanks. Minimal kamu bisa kasih jempol ke atas, like, yang baru gabung juga subscribe, sekalian diklik lonceng notifikasinya. Untuk yang mau pembayaran berulang bisa join membership untuk personal reading gratis, tapi mesti join atau gabung di channel ini dulu. Energi seseorang yang bakal memasuki kehidupan para Leo di 2024 kita lihat. Oke. Energi kehidupan orang ini sepertinya memang sedang mencari kebahagiaan yang saya lihat. Dia sedang mencari sandaran hidup. Dia sedang mencari pemulihan atas luka yang dia alami, atas kesedihan yang dia dapati di tahun-tahun sebelumnya. Hampir bisa dikatakan Leo, seorang ini dia tidak pernah merasakan nyaman, tidak pernah merasakan bahagia, tantangan hidupnya cukup besar. Ketemu sama orang dikhianati terus, ketemu sama orang ditipu terus, kayak gitu. Ada hal-hal yang ingin dia perbaiki dalam kehidupannya terkait dengan ketidakberuntungan itu Leo. Oke. Dia berjuang sendiri ya, saya lihat. Dia berjuang sendiri. Mungkin dia memang tidak ingin melibatkan orang lain atas kesuksesannya dia. Dia ingin melakukan semuanya sendiri. Misal dia mencapai kesuksesan, dia juga akan mencapai dan menikmati kesuksesannya sendiri. Dia tidak ingin melibatkan orang lain. Saya mengatakan Leo, beberapa di antara orang yang akan mendekat atau memasuki dalam kehidupan kamu ini di 2024 adalah orang yang sebenarnya agak sedikit ambisius. Tapi dia punya semangat juang yang tinggi. Mungkin dia introvert, tapi kalau yang saya lihat introvertnya dia itu adalah lebih kepada menyimpan rahasia. Dia tidak ingin membuka rahasia strategi apa yang dia kerjakan untuk bisa mencapai target, misalnya begitu. Jadi ya dia membatasi komunikasi saya lihat memang. Tapi dia mencari kebahagiaan. Dia membatasi komunikasi dengan banyak orang, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendekati dia. Tetapi itu adalah sebuah cara atau strateginya dia untuk bisa mewujudkan kesuksesan. Itu. Oke. Saya melihat dia kayaknya ada menyimpan perasaan juga sama kamu. Ketika dia pertama kali melihat kamu, sepertinya dia memendam rasa. Tapi dia mungkin tidak bisa mengungkapkan ya, karena saya rasakan dia ini dalam proses perjalanan mencapai target gitu. Kita coba lihat Leo, seseorang yang memasuki kehidupan kamu di 2024. Oke. Orang ini memang tidak sembarangan sekali lagi untuk bisa deket sama orang lain. Mungkin dia nggak punya banyak teman. Dia hanya memilih beberapa teman saja untuk bisa dekat atau tahu tentang kehidupannya dia. Seseorang yang penuh dengan pertimbangan, seseorang yang sangat objektif dalam bersikap, dan mungkin kenapa dia ini tidak mau terang-terangan mendekati kamu atau berkomunikasi secara langsung Leo. Saya lihat karena di sini dia tidak ingin mengganggu kamu ya, dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kamu. Mungkin kamu di sini yang sudah berkeluarga Leo atau sudah berpasangan, atau kamu happy dengan kehidupan kamu. Khawatirnya ketika dia masuk dalam kehidupan kamu akan ke distract gitu loh. Kamu akan jadi ikutan terimbas dengan apa yang dia perjuangkan. Kan dia memang
cerita kehidupannya itu penuh dengan kesulitan. Dia itu cerita kehidupannya penuh dengan kesedihan. Dia nggak mau itu terjadi sama kamu. Makanya ketika dia ketemu sama kamu, dia tuh seperti maju mundur mau mendekat ke kamu. Karena dia sedang dalam proses atau sedang menuju di perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Tuh kan, saya lihat dia sedang menuju. Dia sedang melakukan perjalanan. Ada progres yang ingin dia hasilkan. Oke, seseorang ini sepertinya mungkin akan merubah arahnya dia. Yang awalnya tujuannya dia itu adalah untuk mencapai kesuksesan, secara tiba-tiba dia punya tujuan lain atau arah yang lain. Misal dia punya usaha nih, dia lagi fokus di usaha itu. Dia juga nggak pengen istilahnya itu banyak orang tahu gimana tingkah polanya dia untuk membangun usaha itu. Tapi ketika dia ketemu kamu, mungkin kamu agak sedikit membuka wawasan atau perspektifnya dia. Mungkin bisa saja kamu ini adalah menjadi salah satu tujuannya, bisa juga begitu ya. Karena di sini ada the Tower dan Death. Ada transformasi, ada perubahan mindset, pola pikir, dia berusaha survive dan ada perubahan atau kejadian yang secara tiba-tiba, secara mendadak. Saya melihat memang dia mulai ada pergerakan menuju kamu. Oke, seperti yang saya bilang tadi. Bahwa dia ini awalnya nggak berani deketin kamu karena kamu sudah happy dengan kehidupan kamu. Khawatirnya kalau dia ngedeketin, maka kamu akan terimbas dengan kesulitannya dia. Tapi ini sudah berbeda. Karena dia merasa dia happy deket kamu. Dia merasa kamu bisa menyemangati dia. Jadi dia udah mulai berubah targetnya nih. Bukan hanya sukses saja di pekerjaan atau bisnisnya, tapi dia juga ada pergerakan menuju pada kamu. Ini 11-12, jadi istilahnya dia itu juga membangun usahanya, bisnisnya atau karirnya. Supaya apa? Supaya kamu melihat dia itu sudah menjadi orang yang mandiri secara finansial. Jadi dia pengen menunjukkan dirinya nih aku udah berhasil nih. Kalau misalnya aku mendekati kamu, kamu gimana? Nah, seperti itu Leo. Dia sudah mulai ada komunikasi dengan kamu, saya lihat. Dia sudah mulai ada komunikasi dan tertutupnya dia mungkin dengan orang lain, tetapi dengan kamu di sini saya lihat dia justru lebih terbuka, sudah mulai terbuka. Karakternya dia udah mulai berani cerita, udah berani ngobrol, semacam itu. Kalau sama orang lain mungkin, oh tunggu dulu, tidak semudah itu untuk mendekati gitu kan. Oke. Tujuan dia untuk bisa mendekat sama kamu, sepertinya memang ada keuntungannya juga, seperti yang saya katakan tadi. Ini 11-12. Jadi dia masuk dalam kehidupan kamu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba, tapi memang dia membutuhkan kamu untuk mendapatkan kesempatan. Saya tidak tahu Leo, kamu punya bidang apa, bisnis apa, usaha apa, atau kamu punya koneksi dengan siapa. Tapi intinya di sini sepertinya dia butuh kamu untuk mencapai itu, gitu loh. Kan di sini dia dalam proses perjalanan menuju untuk kesuksesannya dia kan, keberhasilan usahanya dan karirnya bagus kan. Nah ternyata kamu ada di tengah-tengah gitu loh, yang saya lihat di sini. Kamu tuh ada di tengah-tengah Leo. Pikirannya dia, kamu bisa menjembatani dia untuk keberuntungan-keberuntungan dan keberhasilan-keberhasilan selanjutnya terkait dengan bisnis dan pekerjaan yang sedang dia jalani. Nah, kartunya The Devil. Udah jelas banget kalau ada ambisi, ada sesuatu yang ingin dia capai, ingin dia miliki, ingin dia dapatkan. Boleh saya mengatakan bahwa sebenarnya di tengah perjalanan dia ini mengambil keuntungan dari kamu, tetapi dia juga ada rasa sama kamu. Ya, oke. Di sini memang kamu ibaratnya adalah jembatan, kamu adalah alat, mohon maaf, untuk bisa mencapai sesuatu yang dia mau. Kamu adalah orang yang tepat yang dia cari juga, dan kamulah yang bisa membuat dia merasa nyaman dalam kehidupannya. Oke. Ya. Mungkin kamu adalah perantara atau mungkin kamu bisa
membuka jalan agar dia memenangkan proyek dengan nilai nominal yang besar. Karena kamu punya peran yang sangat penting dari sebuah bisnis atau dari sebuah proyek atau pekerjaan tertentu. Karena saya melihat di sini sebenarnya selain dia ini menjadikan kamu sebagai jembatan untuk kesuksesannya dia, saya lihat dia juga merasa nyaman dengan kamu. Makanya dia kayaknya yang awalnya hanya sekedar perhatian, yang menyimpan rasa, dia benar-benar sayang sama kamu. Dalam arti dia benar-benar peduli, tulus. Kenapa ya? Karena dia membutuhkan kamu juga. Karena kamu yang sudah memberi dan membawa banyak rezeki buat dia gitu loh. Oke, ini agak dilema juga ya Leo ya pembacaan ini. Karena bisa jadi memang ada sebuah situasi seperti ini di 2024 yang akan dirasakan para Leo. Atau justru beberapa Leo sudah mengalami ini. Seseorang yang dekat, seseorang yang merasa pokoknya nyaman banget gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang dia mau gitu loh. Sesuatu itu adalah yang berhubungan dengan kesuksesan, sesuatu itu adalah sebuah keuntungan pribadi, tapi dari keuntungan pribadi itu pun juga ternyata menyimpan ikatan emosional yang sangat mendalam. Oke, Leo, mungkin kamu akan tahu di 2024 tentang tujuannya dia masuk dalam kehidupannya kamu itu apa. Kamu mungkin merasa sakit ya, merasa terhianati juga karena di tengah kesuksesannya dia atau dia berhasil mengembangkan karirnya, puncak kesuksesannya dia atau goalnya dia ini tercapai, kamu mengetahuinya bukan karena dari orang lain, bisa jadi karena dia jujur sama kamu. Misal, awalnya saya tuh mendekati kamu karena saya butuh kamu untuk begini. Itu. Ini menjadi beban pikirannya dia sebelum dia jujur sama kamu. Sebelum dia mengatakan kejujuran ini. Tapi akhirnya dia memutuskan bahwa dia harus berkata jujur. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dia sangat sayang sama kamu. Dia sangat tulus sama kamu. Karena dia menemukan kenyamanan. Oke, gimana kamu bersikap ya? Itu terserah kamu. Kalau yang saya lihat sih kamu sakit. Di sini kamu merasa terhianati lah. Tapi gimana kalau memang kamu sudah sayang sama dia dan dia juga seperti itu? Why not? Ini terkait dengan bisnis bisa, pekerjaan bisa, sesuaikan sendiri situasinya. Leo, kehadiran dia memasuki kehidupan kamu. Oke, Desember, jadi bisa akhir tahun depan. Tapi yang terdekat juga ada yang merasakan kehadirannya di bulan Maret, April, satu kartu lagi, ada Februari. Wow. Terdekat Februari, Maret, April. Ada juga yang merasakan kehadirannya dia di bulan Desember. 2024 orang-orang ini akan memasuki kehidupan kamu. Bahkan mungkin ini bukan hanya energi 1-2 orang saja ya Leo ya. Kalau yang saya lihat mungkin bisa lebih dari 2 orang. Ada Aries, energinya dia juga ada Taurus. Lalu energinya dia juga ada Virgo. Sebagian Leo juga ada. Selanjutnya ada energi Pisces atau Pisces, lalu juga terlihat sekali kalau dia seorang Libra, Leo, dia juga Aquarius. Itu untuk energi zodiaknya, sedangkan kalau untuk energi hurufnya dia, kita coba kocok-kocok hurufnya dia yang terkoneksi dengan Leo di sini untuk yang memasuki kehidupan Leo di 2024. Namanya dia mengandung huruf O. Namanya dia juga mengandung huruf S, selanjutnya ada huruf B, ada huruf I, ada huruf L. Namanya dia juga mengandung huruf K, huruf C, namanya dia juga ada huruf N-nya, ada huruf U-nya, dan ada huruf Q yang terakhir namanya dia juga mengandung huruf X. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu menghadapi 2024. Memang tidak semuanya sama dengan kondisi para Leo, makanya kamu bisa ambil personal reading berbayar. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.